Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang halus banget, tapi sebetulnya sangat dalam. Sebuah tantangan yang anehnya justru sering muncul pas kita lagi ngerasa udah di jalur yang benar. Contohnya ya, di pertengahan bulan Ramadan. Hari ke-12. Coba deh kita berhenti sejenak di sini. Kita renungkan dulu. Sejauh ini kelihatannya baik-baik aja kan? Kita masih puasa, masih ibadah, belum ada kesalahan-kesalahan fatal. Kelihatannya sih aman. Nah, tapi disinilah jebakannya. Justru pas kita udah ngerasa nyaman, ngerasa aman, godaannya ganti wujud. Peperangannya udah beda nih. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih bentuk baru dari godaan ini? Jadi fokusnya itu geser. Dari yang tadinya perjuangan yang kelihatan jelas di awal, sekarang jadi sesuatu yang jauh lebih nyaru. Ya kan, tantangan di awal-awal itu kayak lapar, haus, itu kan udah lewat ya. Udah bisa kita kendalikan lah. Nah, justru karena kita ngerasa udah menang lawan itu, kita jadi ngerasa aman. Padahal, ini rasa aman yang semu. Coba deh, lihat bedanya. Kalau dulu, di awal-awal, perangnya tuh jelas, musuhnya di luar. Lapar, haus, godaan dosa-dosa besar yang kelihatan mata. Nah, sekarang, perangnya pindah ke dalam diri kita sendiri, jauh lebih halus. Jadi, wujudnya tuh kayak gini, udah bukan lagi ajakan frontal, ayo makan, ayo minum. Bukan. Sekarang bentuknya bisikan-bisikan halus untuk menunda sesuatu, untuk meremehkan hal kecil, atau pikiran yang sering banget muncul. Ah, nanti aja deh. Kelihatannya sepele, tapi ini bahaya banget. Terus gimana caranya godaan yang halus ini bisa masuk dan punya akar di diri kita? Jawabannya, lewat pembenaran-pembenaran yang kita buat sendiri. Alasan-alasan yang kita bisikan ke diri sendiri. Dan kedengerannya logis banget. Nih, yang pertama, yang paling sering kita pakai. Ah, capek. Kedengarannya wajar banget kan? Atau yang ini, janji ke masa depan yang seringnya sih palsu. Besok aja deh, biar bisa lebih total. Dan ini dia jurus pamungkasnya, kita bikin standar paling minim jadi sebuah kemenangan, yang penting kan masih puasa. Nah, ini dia poin pentingnya. Sebenarnya alasan-alasan tadi itu, ya nggak salah-salah amat. Tapi, bahayanya itu ada di pengulangannya. Kalau itu diulang terus-terusan, tanpa sadar, kita lagi nurunin standar kita sendiri, pelan-pelan. Dan turunnya ini licik banget, bukan kayak orang jatuh dari tebing yang langsung bruk. Enggak, ini lebih kayak kita jalan santai di turunan yang landai. Pelan, bertahap, dan seringnya kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi turun. Oke, sekarang kita sampai di inti pembahasannya. Kita bakal ungkap godaan yang paling berbahaya dari semuanya. Nah, ini dia definisinya. Godaan yang paling bahaya itu bukan melakukan dosa besar, bukan, tapi perasaan sudah cukup baik. Perasaan nyaman, perasaan aman, inilah yang justru bikin kita berhenti tumbuh. Dan efeknya langsung. Begitu kita percaya kalau diri kita udah baik, ya udah, kita berhenti berusaha buat jadi lebih baik. Seketika itu juga pertumbuhan kita mandek. Jadi, sebenarnya perjuangan ini bukan melawan musuh di luar sana. Ini adalah perang batin yang sunyi, pertarungan melawan pembenaran-pembenaran yang kita ciptakan di dalam kepala kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan spiritual ini bukan cuma perang melawan lapar dan haus. Ini perang melawan suara kecil di dalam diri kita yang terus-terusan bilang, "Udah segini aja cukup." Kalimat yang kedengarannya positif kan? Padahal justru itu racun yang mematikan potensi kita. Aneh ya. Kita biarin suara itu menang. Padahal, jauh di dalam hati, kita sebenarnya tahu banget kalau kita tuh bisa lebih dari ini. Oke, sebagai kesimpulan, gimana caranya biar kita menang dari perang ini? Jawabannya ada di pilihan-pilihan kecil. Pilihan sepele yang kita hadapi tiap hari. Tiap hari, pilihannya tuh sesimpel ini. Kita mau kerjain sekarang, atau kita tunda. Atau yang ini, kita mau perbaiki sesuatu, naikin kualitasnya sedikit aja, atau kita biarin aja apa adanya. Ingat, kemajuan itu dibangun dari tumpukan keputusan-keputusan kecil kayak gini. Dan inilah pemikiran terakhir yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Mungkin kegagalan itu bukan satu kesalahan besar yang fatal, tapi kegagalan adalah tumpukan dari kelalaian-kelalaian kecil yang kita biarkan terus terjadi.